Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akyasi Naila Faza dengan NIM 2024010045. Di sini saya akan menjelaskan materi jiwa menurut pendapat para filsuf. Pendapat para filsuf diantaranya adalah Al-Kindi yang lahir di Kufah pada tahun 801 Masehi sampai dengan 873 Masehi. Beliau berumur 72 tahun. Yang kedua adalah Al-Farabi yang lahir di Wasij tahun 870 Masehi sampai 950 Masehi. Beliau berumur 80 tahun. Yang ketiga adalah Ibnu Sina yang lahir di Afshanah pada tahun 980 Masehi sampai dengan 1037 Masehi, di mana beliau berumur 93 tahun. Yang ketiga adalah Al-Ghazali yang lahir di Al-Tusi tahun 1059 sampai 1111 Masehi. Beliau berumur 52 tahun. Pendapat filsuf yang pertama adalah Al-Kindi, di mana beliau bernama lengkap Abu Yusuf Yakub bin Ishaq Al-Kindi. Definisi jiwa menurut Al-Kindi. Al-Kindi mendefinisikan jiwa sebagai substansi spiritual yang bersifat imaterial, abadi, dan rasional, yang menjadi esensi dari manusia. Menurutnya, jiwa merupakan entitas yang lebih tinggi dari tubuh fisik dan berfungsi sebagai penggerak utama serta pengatur tubuh manusia. Jiwa memiliki kemampuan untuk memahami kebenaran, memiliki hal abstrak, dan mencapai kebahagiaan yang sejati. Dalam pandangan Al-Kindi, jiwa terbagi dalam tiga. Yang pertama adalah jiwa adalah substansi imaterial. Ya berarti jiwa tidak terbuat dari materi dan tidak terikat oleh dimensi fisik. Yang kedua, fungsi utama jiwa adalah rasionalitas, di mana jiwa memiliki kemampuan intelektual untuk memahami konsep universal dan berpikir logis. Yang ketiga adalah kebahagiaan sejati terkait dengan jiwa. Kebahagiaan manusia tercapai ketika jiwa terhubung dengan pengetahuan dan kebenaran. Filsuf yang kedua adalah Al-Farabi, di mana beliau bernama lengkap Abu Nasr Muhammad ibnu Tarhan bin Uzalghah Al-Farabi. Definisi jiwa menurut Al-Farabi. Menurut Al-Farabi, jiwa atau al-nafs adalah substansi imaterial yang menjadi prinsip kehidupan dan penggerak dalam tubuh manusia. Jiwa memiliki hubungan erat dengan tubuh, tetapi ia bukan bagian fisik dari tubuh. Jiwa dianggap sebagai esensi yang mengatur aktivitas manusia, baik aktivitas fisik, intelektual, maupun spiritual. Kemampuan jiwa menurut Al-Farabi terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah kemampuan sensitif. Kemampuan ini mengatur persepsi indrawi, imajinasi, dan emosi yang dimiliki oleh hewan dan manusia. Yang kedua adalah kemampuan vegetatif. Kemampuan ini mengatur pertumbuhan reproduksi dan pemeliharaan tubuh yang dimiliki oleh semua makhluk hidup. Yang ketiga adalah kemampuan rasional. Kemampuan ini mengatur kemampuan khas manusia untuk berpikir dan memahami yang memungkinkan manusia untuk mencapai kebahagiaan tertinggi. Jiwa rasional menurut Al-Farabi ada dua. Yang pertama adalah akal potensial atau al-aql al-quwah, yaitu kemampuan untuk menerima pengetahuan. Yang kedua adalah akal aktual atau al-aql al-fa'il, di mana akal al-fa'il ini adalah akal yang aktif yang telah mencapai tingkat pengetahuan dan kebijaksanaan tertinggi. Filsuf yang ketiga adalah Ibnu Sina. Menurut Ibnu Sina, jiwa adalah substansi imaterial yang menjadi inti keberadaan manusia. Jiwa memiliki hubungan erat dengan tubuh, namun ia bersifat mandiri dan tidak bergantung sepenuhnya pada tubuh secara esensial dalam karya-karyanya seperti dalam kitab Asy-Syifa dan An-Najat. Karakteristik jiwa menurut Ibnu Sina ada dua, yaitu substansi yang sederhana
atau non-material. Jiwa adalah entitas non-material yang berbeda dengan tubuh fisik. Ia tidak berdiri dari bagian-bagian yang dapat dipisahkan, sehingga ia abadi dan tidak dapat dihancurkan seperti tubuh. Yang kedua adalah sumber kesadaran dan kehidupan. Jiwa adalah sumber kesadaran intelek dan kehidupan dalam diri manusia. Tanpa jiwa, tubuh tidak memiliki fungsi dan kemampuan berpikir. Fungsi jiwa menurut Ibnu Sina ada 3. Yang pertama adalah fungsi vegetatif. Fungsi ini bertanggung jawab atas fungsi dasar seperti makan, tumbuh, dan reproduksi. Yang kedua adalah fungsi hewani. Fungsi ini mengatur gerakan, persepsi indrawi, dan emosi seperti pada hewan. Yang ketiga adalah fungsi rasional. Fungsi ini adalah fungsi yang tingkat tertinggi yang hanya dimiliki manusia. Jiwa ini bertanggung jawab atas kemampuan berpikir, refleksi, dan mencapai kebenaran universal. Filsuf yang keempat, yang terakhir adalah Al-Ghazali. Al-Ghazali mendefinisikan jiwa sebagai hakikat manusia yang menjadi pusat kesadaran, akal, dan kehendak. Jiwa memiliki hubungan erat dengan roh, baruh, dan hati qalb. Ia menggambarkan jiwa sebagai elemen yang menggerakkan tubuh dan bertanggung jawab atas perilaku manusia. Al-Ghazali membagi jiwa ke dalam 3 tingkatan. Yang pertama adalah jiwa amarah atau nafs al-amarah. Jiwa ini adalah jiwa yang cenderung pada dorongan hawa nafsu dan keburukan. Jiwa ini berperan dalam mendorong manusia pada kesenangan duniawi tanpa mempertimbangkan moral dan etika. Yang kedua adalah jiwa yang mencela atau nafs al-lawamah. Jiwa ini adalah jiwa yang mencela, jiwa yang mulai sadar dan mencela diri sendiri ketika melakukan kesalahan. Jiwa ini merupakan fase transisi antara keburukan dan kebaikan. Yang ketiga adalah jiwa yang tenang atau nafs al-mutmainnah, adalah jiwa yang mencapai ketenangan, keikhlasan, dan ketaatan kepada Allah. Jiwa ini adalah tingkat tertinggi yang diraih melalui perjuangan spiritual dan kedekatan kepada Allah. Tujuan akhir jiwa. Menurut Al-Ghazali, tujuan akhir jiwa menurut Al-Ghazali adalah mencapai kebahagiaan sejati atau sa'adah di dunia dan akhirat. Kebahagiaan ini diperoleh melalui hubungan yang harmonis dengan Allah, diri sendiri, dan sesama makhluk. Pemikiran Al-Ghazali tentang jiwa berperan besar dalam pengembangan etika dan spiritualitas dalam tradisi Islam. Ajarannya menekankan keseimbangan antara kehidupan duniawi dan ukhrawi. Jalan-jalan sama Ibunda, jangan lupa beli good time. Terima kasih atas perhatian Anda, and see you in the next time. Saya Akyasi Raila Faza, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.